Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan ini kita akan belajar tentang termodinamika. Nah, termodinamika di sini bisa dibagi menjadi dua kata kan, ada dinamika, ada termo. Nah, dinamika ini membahas tentang hal-hal penyebab terjadinya gerak atau penyebab terjadinya perubahan. Sedangkan termo ini kalian mungkin pernah mendengar termometer, ya. Termometer adalah alat yang digunakan untuk mengukur temperatur kan. Nah, maka termo ini terkait dengan temperatur atau terkait juga dengan energi. Nah, maka kalau secara sederhana kita bisa mengatakan bahwa termodinamika itu membahas tentang sistem, ya, baik itu sistem gas, sistem padat, sistem zat cair, ya, yaitu membahas tentang eh, perubahan temperatur misalnya, ya, perubahan temperatur, kemudian kaitannya juga dengan energi, ya. Perubahan-perubahan variabel itu juga mengakibatkan perubahan volume, perubahan tekanan, ya. Nah, perubahan tekanan pada sistem tadi, ya. Nah, kaitan-kaitan tadi, mempelajari kaitan-kaitan tadi, ya, itu masuk dalam eh, cakupan atau bidang dari termodinamika, ya. Tentu dari hal-hal tadi kita bisa mengetahui sifat fisis dari sistem tersebut kan. Nah, itu secara umum termodinamika membahas hal-hal seperti itu. Nah, mempelajari termodinamika, ya, itu kita menggunakan dua sudut pandang atau dua pendekatan, ya. Nah, karena mempelajari sistem gas, sistem padat, sistem cair tadi itu tentu sesuatu yang rumit, ya. Nah, maka kita gunakan dua pendekatan atau dua pandangan. Pertama, kita mempelajari sistem tadi menggunakan pandangan makroskopik, ya. Kedua, pandangan mikroskopik. Nah, tentu dari katanya mungkin kalian sudah memiliki bayangan, ya, ada makro, ada mikro. Nah, maksud dari pandangan makroskopik di sini adalah membahas sistem tadi, ya, kaitan-kaitannya dengan variabel-variabel tadi, temperatur, energi, volume, tekanan tadi, ya. Membahas hal-hal tadi melalui eh, hal-hal yang tampak atau yang dapat diukur langsung, ya. Membahas sistem tadi, perubahan sistem tadi dari hal-hal yang tampak atau yang dapat diukur langsung. Contohnya adalah volume, ya, energi, ya, temperatur. Itu kan volume bisa dilihat langsung, ya, bagaimana terjadinya perubahan tersebut. Atau temperatur, ya, bisa diukur langsung. Nah, dan juga berakibat pada diketahuinya tekanan, ya, energi dalam juga bisa diketahui, ya. Nah, hal-hal seperti itu, membahas sistem tadi dari hal-hal yang tampak seperti itu, itulah pandangan makroskopik, ya. Jadi melihatnya secara luar saja, ya, secara luar dari sistem tersebut, hal-hal yang tampak dari sistem, sehingga bisa berakibat pada variabel-variabel yang lain misalnya. Dan hal-hal ini itu masuk dalam kajian, lebih banyak dimasuk di kajian termodinamika sebenarnya. Jadi termodinamika, kalau kalian belajar termodinamika, sebenarnya kalian banyak menggunakan pandangan makroskopik ini, ya, membahas volume, temperatur, energi, tekanan, ya. Nah, itu sebenarnya pandangan makroskopik ini lebih banyak kalian pelajari di termodinamika sebenarnya, ya, membahas sistem menggunakan pandangan makroskopik. Itu kajian termodinamika. Yang kedua adalah menggunakan pandangan mikroskopik, ya, yaitu membahas hal-hal yang tidak tampak dari sistem dan membutuhkan statistik, ya. Nah, jadi kita sebenarnya membahas sistem tadi bukan dari hal-hal yang tampak, bukan dari hal-hal yang diukur langsung, tetapi kita sudah masuk kita sudah masuk ke tingkat keakuratan yang tinggi, yaitu masuk ke dalam sistem tersebut. Artinya meninjau sistem-sistem itu, meninjau komponen penyusunnya, meninjau atom-atomnya. Bagaimana sih terkait dengan perubahan temperatur, energi tadi, ya, tekanan, bagaimana atom-atom di dalamnya, ya. Itulah membahas dari pandangan mikroskopik, ya. Nah, maka karena bayangkan satu mol saja itu terdiri dari 10 pangkat 23 partikel. Banyak sekali kan? Nah, maka hal yang banyak itu, maka kita harus membutuhkan statistik untuk meninjaunya, ya. Maka eh, sebenarnya pandangan mikroskopik ini, ya, itu lebih banyak, itu masuk dalam cakupan kajian mekanika statistik atau secara umum fisika statistik, ya. Sebentar kita akan bahas, ya, lebih lanjut. Nah, membutuhkan statistik karena membahas hal-hal yang sangat banyak, ya, atom-atom penyusun. Satu mol saja 10 pangkat 23
partikel, sangat banyak kan. Nah, maka karena kita meninjau hal yang lebih dalam tadi, ya, kita ingin melihat apa sebenarnya sih yang terjadi di dalam. Nah, karena ini tidak tampak, maka membutuhkan abstraksi yang sangat tinggi ya. Jadi pandangan mikroskopik ini kita harus membutuhkan abstraksi yang sangat tinggi, membutuhkan imajinasi yang sangat tinggi. Karena kita membahas hal yang tidak tampak ya. Nah, maka kalau kita masuk ke dalamnya, tadi ada sistem ya. Seperti ini kan, ini saya gambarkan ini menggunakan pendekatan makroskopik ya. Jadi sebuah sistem misalnya di sini ada gas ya. Kemudian ini adalah sistem, kemudian di luar ini lingkungan kan, termasuk piston ini lingkungan. Nah, piston ini bisa naik turun ya. Nah, kalau naik ya tentu volumenya akan berubah. Turun juga maka tekanan dari gas ini juga akan berubah ya. Jadi membahas hal-hal yang tampak seperti itu makroskopik. Nah, tetapi kalau mikroskopik ini kita sudah masuk ke kajian yang lebih dalam ya. Nah, sistem seperti ini tadi tentu ada kumpulan penyusunnya ya. Kumpulan penyusun sistem tersebut. Kalau yaitu berbicara tentang molekul atau atom-atom penyusunnya ya. Maka karena hal ini tidak tampak ya, maka kita harus membayangkan bagaimana sih susunan dari atom-atom penyusunnya tadi kan. Misalnya membahas sistem gas nih, kita akan membahas hal yang lebih dalam. Nah, tetapi kita tidak tahu bagaimana susunan atom-atomnya ya. Maka di situ kita akan belajar namanya cara menyusun atom-atom tadi ya. Bayangkan, jadi kita mempelajari cara menyusun atom-atom tadi ya, bagaimana susunannya, bagaimana keadaannya, yaitu masuk dalam distribusi, bagaimana sih atom-atom tadi terdistribusi ya dalam ruang itu. Nah, kita akan membahas itu. Nah, sekali lagi karena tidak tampak, maka kita harus belajar cara menyusunnya ya, cara mendistribusikannya ya. Nah, misalnya dalam ruang kelas ya. Dalam ruang kelas ini pertama kita memiliki 4 siswa ya misalnya. Nah, 4 siswa ini akan kita simpan di kursi masing-masing. Kita buatkan dulu bagaimana sih susunannya, kemudian kita analisis kan seperti itu. Nah, cara menyusunnya ya, makanya membutuhkan statistik memang. Di sini ada kemudian otomatis distribusinya seperti apa. Nah, maka karena ini tidak tampak ya, kita mereka-reka ya, menggunakan imajinasi yang tinggi, maka di situ kita harus gunakan namanya konsep probabilitas, kemungkinan ya. Jadi kita banyak atom di situ kan, kita tidak tahu pasti bagaimana susunannya sebenarnya kan, susunan atom-atom tersebut di dalam sistem ini. Maka kita gunakan konsep probabilitas ya, yaitu teori peluang ya. Nah, nanti kita cari di mana peluang yang paling tinggi, itulah yang akan kita jadikan sampel. Nah, berarti susunan atomnya seperti itu. Ya, distribusi atom-atomnya, distribusi penyusunnya seperti itu. Ya. Jadi sekali lagi kita gunakan probabilitas. Makanya di sini kita gunakan statistik ya. Karena kita mencari probabilitas susunan-susunan tadi, dan probabilitas yang tinggi itulah yang kita jadikan sampel ya. Bahwa probabilitas seperti itulah kondisi distribusi seperti itulah yang terjadi di dalam sistem ya. Kita ambil probabilitas yang paling tinggi. Nah, sehingga kita sudah tahu susunannya seperti apa dari probabilitas ini ya, yang paling tinggi berarti itu, maka kita bisa bawa kemudian kita analisis sifat fisisnya ya. Kita analisis sifat fisisnya terkait dengan hal-hal yang di atas tadi ya, terkait dengan entropi, terkait dengan yang lain-lain ya, volume ya. Itu dari hal-hal seperti ini sebenarnya ya, dari hal yang tadi kemudian kita analisis sifat fisisnya ya. Misalnya dalam persamaan entropi, di situ kan ada omega ya. Nah, omega itu sebenarnya diperoleh dari cara statistik, meninjau hal-hal yang seperti ini tadi, bagaimana distribusi atom-atomnya, kemudian kita cari probabilitasnya ya. Nah, probabilitas yang tinggi sudah itu yang kita jadikan sampel ya. Nah, maka probabilitas ini sebenarnya peluang ya. Dari peluang yang paling tinggi sudah itu yang kita jadikan sampel. Kemudian kita analisis misalnya entropinya ya. Nah, itu hal-hal ini masuk dalam kajian mekanika statistik. Jadi mekanika statistik ini sebenarnya, atau secara umum fisika statistik, itu meninjau sistem menggunakan cara statistik, kemudian diambil probabilitas yang tinggi ya, kemudian dianalisis secara fisis, dicari sifat fisisnya ya. Jadi kalau misalnya di dalam ruangan itu ada banyak siswa ya, misalnya
berapa nilai matematika? Kita tanya berapa nilai matematika? Tentu kita mencari misalnya nilai rata-ratanya ya yang paling tinggi. Nah, nilai rata-rata yang paling tinggi itu yang kita jadikan sampel untuk analisis kan. Nah, jadi secara sederhana seperti itu. Kita cari probabilitas dari susunan materi tadi, susunan atom-atom tadi di mana yang paling tinggi, ya, maka sudah itulah yang kita jadikan sampel untuk kita lanjutkan menganalisis sifat fisisnya, ya. Nah, maka karena membahas sesuatu yang abstrak seperti itu, kita ada teori yang sangat terkenal yaitu teori ensemble ya. Jadi kita akan membuat sistem ensemble di mana sistem tadi ya kita buat sistem yang ideal ya, membuat sistem yang ideal yaitu sistem-sistem yang kita buat sendiri sebenarnya sesuai dengan teori ensemble ini ya, sesuai dengan teori ensemble sistem yang dibuat sendiri yang itu misalnya seperti gas ideal itu kan dibuat kondisi ideal sama kayak teori ensemble ini, jadi sistemnya dibuat seideal mungkin ya seperti itu, kemudian dianalisis melalui hal-hal seperti ini tadi. Jadi bayangkan ya, sebuah sistem yang rumit seperti sebuah sistem ini yang memiliki banyak partikel, kita meninjaunya secara lebih dalam. Nah, maka kita meninjaunya dari cara menyusun partikel-partikelnya ya. Maka mekanika statistik ini membahas hal-hal yang seperti itu. Mikroskopik dan mikroskopik ini memiliki kaitan ya. Kalau termodinamika, kalian membahas hal yang makroskopik ini ya. Tetapi mekanika statistik membahas hal-hal yang mikroskopik, kemudian ditarik ke hal yang makroskopik, dianalisis sifat fisisnya. Ya, jadi ada kaitannya ya. Tentu hal atau pandangan mikroskopik ini lebih sulit sekali ya, karena dia kadang menggunakan pendekatan klasik dan menggunakan pendekatan kuantum. Kenapa? Karena kalau atom-atom misalnya yang kita tinjau itu adalah foton ya, misalnya cahaya ya, foton. Nah, atau misalnya pada zat padat, misalnya fonon ya, zat padat itu memiliki atom-atom penyusun ya, atom-atom penyusun ya, atom-atom penyusunnya ini masing-masing bergetar ya, dia tidak diam. Nah, atom bergetar itu menghasilkan fonon, paket energi yang disebut fonon ya. Nah, tentu membahas itu tentu menggunakan pendekatan kuantum kan ya. Nah, kalau membahas gas-gas yang klasik misalnya neon ya, itu menggunakan pendekatan klasik. Tetapi kalau membahas foton, fonon ya, itu sudah menggunakan pendekatan kuantum ya. Jadi memang mikroskopik ini membahas hal yang lebih sulit karena membahas hal yang tidak tampak dan lebih dalam ya. Nah, oke, mungkin cukup sekian, nanti kita lanjutkan di video-video berikutnya.